Kita lanjutkan. Wa muntaha mi'rajil khalaiki mamlakatul fardaniyah. Walaysa waru'a dzalika markiyun idit taraki la yatasawwaru ila bikasratin fa innahu nau'u idhafatin yastad'ama minhul irtiqa wa ma ilahil irtiqa. Wa idar tafa'at al-kasrah. Ini lanjutan dari kemarin. Wa idar tafa'at, dan ketika irtafa'at, naik, apa al-kasratu kasroh atau hakot, maka menjadi nyata apa al-wahdatu keesaan. Wa batolat, dan batal apa al-idhofatu sandaran. Wa tohat, dan lebur apa al-isyaratu isyarah. Walam yabqa, dan tidak ada tersisa uluwun apa uluwi, yaitu tinggi, wa safalun, dan rendah, wa nazilun, dan turun, wa murtafiun, dan naik. Wa istikhalatut taraki fa istikhalul uruj falaysa waru al-a'la uluwun wala ma'al wahdati kasrah wala ma'a intifa'il kasrah urujun. Fa in kana min taghayyuri halin fan nuzulu ila sama' dunya ani bil israfi min uluwin ila safalin li anal a'la lahu asfalun wa laysa lahu a'la. Fahadhihi ya goyatul goyati wa muntahat tolabati ya'lamuhu man ya'lamuhu wa yungkiruhu man yajhaluhu wa huwa minal ilmil ladhi huwa kahi'atil maknun alladhi la ya'lamuhu illal ulama billah. Jadi penjelasan di atas, ya, Imam Ghazali menceritakan tentang kondisi orang yang diberikan anugerah oleh Allah, yaitu taroki. Ya, taroki itu yaitu seorang yang diberikan anugerah untuk memasuki wilayah rohaniyah. Ya, tidak sebatas rohaniyah, tapi memasuki wilayah ilahiyah, wilayah ketuhanan. Maka ketika seseorang sampai pada pengalaman spiritual yang demikian, ya, taroki, sampai ke makom ilahiyah, makom ketuhanan, maka irtafa'at al-kasroh, ya. Al-kasroh ini dimaksud adalah selain Allah, masih Allah, ya, seperti bumi, alam semesta, ini juga disebut sebagai kata al-kasroh. Ya. Maka orang yang sudah pada tahapan mengalami proses pengalaman spiritual, ya, hingga sampai kepada makom ilahiyah, makom ketuhanan, maka yang akan dirasakan yaitu hilangnya wujud yang banyak, hakot al-wahdah, maka semakin yakin tentang keesaan. Wabatulat al-idhofah, maka sandaran-sandaran, ya, itu juga batal. Ya, sandaran idhofah itu, ya, seperti kayak sandaran bahwa
cahaya matahari itu bersumber dari matahari. Nah, penyandaran ini ketika orang sudah pada tahap makom tadi itu batal. Karena yang dilihat adalah wujud yang esa. Wa taqatil isyarah, dan isyarah juga sirna. Nah, di sini dengan kata lain yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ya, bahwa kondisi orang yang sedang mengalami tarogi ya, kemudian sampai menaiki wilayah rohani sampai tahapan wilayah ilahiyah itu, maka kondisi spiritual yang seperti itu sering disebut dengan istilah fana ya. Fana itu apa? Yaitu hilang kesadaran kehambaan. Maka orang yang hilang kesadaran kehambaan, yang ada ya hanya esa, irtafa'atil kasroh ya, wujud semesta dalam pandangan orang yang fana itu hilang, sirna. Yang haqqatil wahdah, yang ada hanya keesaan. Wa batatil idhofah wa taqatil isyarah gitu. Nah, disinilah kita bisa memahami ya peta perjalanan seorang sufi dalam merasakan pengalaman spiritual gitu. Jadi kalau ciri-cirinya ya, dia taroki hingga sampai ke makom ilahiyah, itu akan merasakan tadi irtafa'atil kasroh, haqqatil wahdah, wabatutil idhofah, watokhatil isyarah. Nah, contoh konkret orang yang sedang pada makom fana ini ya, supaya kita langsung bisa memahami ya, seperti apa yang dilakukan oleh Al-Halaj. Al-Halaj ketika mengalami sebuah proses spiritual ya, taroki hingga sirna kesadaran kehambaannya, maka beliau keluar kalimat ana al-haq. Ana al-haq ini didasarkan pada suara hati gitu ya, bukan seperti seorang salik yang baru memahami teori ya, kemudian ikut-ikutan ya menyatakan ana al-haq. Itu tidak. Kalau itu ya istilahnya mabuknya baru mabuk-mabukan. Tapi kalau seperti Al-Halaj itu ya fasenya sudah fase hakul yakin, bukan ilmu yakin lagi. Maka ana al-haq itu ya ananya bukan ana yang kecil, karena di sini dijelaskan irtafa'atil kasroh, hilang kesadaran kehambaan itu. Yang ada adalah ya kesadaran ilahiyah itu. Begitu juga Abu Yaid Al-Bustami ya, menyatakan wa ma fit jubati ilallah. Nah, namun demikian para sufi ya dalam melihat kalimat-kalimat satohat ini itu memberikan warning ya. Warning kalau bisa pada saat mengalami proses spiritual yang sampai pada tahapan fana tadi, hendaklah cukup dirasakan sendiri, jangan keluar kalimat-kalimat yang satohat yang aneh-aneh. Nanti akan menimbulkan keresahan, kegaduhan di tengah masyarakat. Cukup dirasakan itu sebagai pengalaman spiritual secara pribadi. Tidak harus ditampilkan ke publik, tidak harus ditampilkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang ya gagah-gagahan gitu. Tidak perlu itu. Ya. Jadi dari peristiwa Al-Halaj dan Abi Al-Bustami ini ya, para sufi memberikan sebuah warning, jangan sampai ketika merasakan pengalaman spiritual itu keluar kalimat-kalimat satohat tadi, karena ini akan menimbulkan
problem di tengah masyarakat, terutama dari kalangan para ulama-ulama fikih, ulama-ulama lahiriah. Maka daripada menimbulkan masalah, karena memang ini adalah aspek pengalaman spiritual, ya cukup dirasakan, dinikmati sendiri. Itulah, inilah ya yang menjadi praktek ya para sufi, ya khususnya ahli thariqah, itu dalam merasakan pengalaman-pengalaman spiritual ini bisa menahan diri, tidak sampai keluar syatohat, karena sudah sejak awal itu sudah ada komitmen untuk tidak keluar kalimat yang tidak pada porsinya. Itu. Maka nampak sekali ya ahli thariqah itu ketika sedang mengalami proses spiritual ini ya tertib di dalam syariatnya, hakikatnya, thariqahnya dan ma'rifah. Andai sedang mengalami proses sukar, ya, mabuk, ini pun sifatnya temporer, ya, tidak selamanya. Nah, nanti setelah dia fase sukernya ini ya sudah mengalami tanazul, ya, maka nanti ya akan merasakan yang disebut yaitu bako. Ya, bako itu kesadarannya, ya, kesadarannya itu bisa proporsional. Ya. Kesadaran untuk memandang Allah, orang-orang yang pada tahapan bako itu bisa menempatkan dalam memandang ya segala yang ada kembali kepada Allah, tapi tidak keluar kalimat-kalimat syatohat. Nah, tapi di sisi lain ya bisa menempatkan diri, ya, tidak mabuk, artinya dia bisa berkomunikasi ya di tengah masyarakat itu, atau bisa menjelaskan ya teori-teori dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan proses perjalanan rohani ini. Sebab kalau dia tidak pada tahapan bako, ya ini sangat dikhawatirkan kalau posisi seorang gurunya itu adalah masih makom fana, mabuk. Nah, ini pasti dampaknya ke para murid, ya, karena melihat ucapan-ucapan syatohat itu keluar dari gurunya, muridnya ikut-ikutan. Itu maka biasanya kalau pada posisi makom bako, makom fana itu, ya, itu harus dipahami bahwa ini sifatnya temporer, ya, tidak selamanya. Karena nanti akan muncul kesadaran yang disebut tanazul. Nah, ketika tanazul ini posisinya sudah bako billah. Maka orang-orang yang sudah pada bako billah ini dia tertib, nampak tertib ya dalam syariatnya, hakikatnya, thariqahnya dan ma'rifahnya. Tidak mudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang aneh-aneh, yang syatohat, tidak. Ya, dia bisa hadir di tengah masyarakat, memberikan pencerahan-pencerahan, bisa membimbing umat, bisa mengarahkan kepada murid-murid ya untuk menjalani perjalanan spiritual. Nah, ini penjelasan dari Imam Ghazali seperti itu. Jadi ketika sedang fana, ya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya itu menggambarkan kondisi yang dialami oleh seorang yang sedang mengalami proses fana itu. Nah, maka fa'inka naminta goyir halin, ya, dan jika ada ya terjadi perubahan sikap, fanuzulu ila sama'id dunya, maka dia akan tanazul, turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Itu maksudnya ya dia setelah merasakan pengalaman spiritual di wilayah rohani sampai ke wilayah ketuhanan, ya itu pasti
Ya, tidak selamanya itu di sana terus gitu. Pasti fanuzulu ilas sama'id dunia akan turun ya di langit dunia, yaitu inilah yang disebut dengan istilah baqo billah. Ya, Syekh Junaidi menggunakan istilah fana dan baqo ya. Termasuk Imam Ghazali di Ihya juga menggunakan istilah fana dan baqo. Nah, tapi di sini Imam Ghazali menggunakan istilah taroki dan tanazul. Jadi orang yang taroki itu sampai pada tahapan fana itu tidak selamanya, temporer. Pasti dia akan turun yaitu kepada makom baqo. Inilah yang disebut fanuzulu ilas sama'id dunya. Dia turun di langit dunia untuk apa? Ya untuk memberikan bimbingan kepada umat, pencerahan kepada umat, memberikan oase di tengah masyarakat itu. Akni bil israf min uluwin ila suflin ya. Dia ya istilahnya mendapatkan anugerah kemuliaan dari uluwin yaitu wilayah rohani ila suflin kepada makom dunia ini. Li'annal a'la lahu asfal wa laysa lahu a'la. Karena makom yang tinggi itu ada bagian bawah dan tidak ada baginya yang paling atas lagi. Ya. Fahadhihi hiya goyatul goyah. Nah, inilah sebagai puncak dari pencapaian spiritual para salib. Gitu. Ini disebut ya goyatul goyah, puncaknya perjalanan spiritual para salib. Wa muntahat tolibat ya, dan puncak pencarian. Itu. Ya'lamuhu man ya'lamuhu ya. Dalam hal ini hanya orang tertentu yang akan bisa mengetahui soal penjelasan ini gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan. Proses taroki dan tanazul itu adalah real bagi para sufi, bukan imajinatif. Ya, itu pengalaman nyata dan real. Ya, ini ya termasuk ya empiris. Ya. Empiris bagi siapa? Ya bagi para sufi yang sudah merasakan. Itu karena itu ya nyata bagi siapapun. Maka teori yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini ya menjelaskan teori ini ya bahwa siapapun yang menapaki jalan spiritual ya, ketika dia merasakan proses taroki ya akan memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Imam Ghazali, termasuk setelah itu dia nuzul yaitu turun ila sama dunia ya itu. Nah tadi dijelaskan bahwa orang yang paham soal ini ya orang-orang yang mengetahuinya, yaitu orang-orang yang sudah belajar ilmu tasawuf ya. Tasawufnya tidak sebatas tasawuf amali, tapi memahami juga tasawuf falsafi. Jadi tasawuf falsafi ini kan istilah akademisnya saja. Tapi kalau di dunia ilmu thariqah ya ini ya namanya ilmu hakikat gitu ya. Ilmu hakikat. Ya. Wa yunkiruhu man yazhaluhu. Dan ada orang yang mengingkari soal teori-teori taroki tanazul tadi. Siapa? Man yazhalu, orang yang bodoh ya, tentang wilayah ini gitu. Jadi selalu ada orang yang membenarkan karena mereka tahu dan paham, tapi ada juga orang yang ingkar. Siapa orang yang ingkar? Ya orang yang tidak paham, orang yang bodoh soal ini. Itu. Maka di sini ya istilahnya kalau orang yang ngajinya hanya fikih tok ya, tidak dinaikkan grade-nya ke wilayah tasawuf kemudian ilmu hakikat, ya kacamatanya pakai kacamata fikih. Maka bagaimana mungkin kacamata fikih mau menilai
aspek spiritual. Itu. Maka kacamatanya harus diganti. Gitu. Nah, ini maksudnya bahwa apa yang dialami oleh para sufi, ya, ini adalah pengalaman yang real dan empiris. Maka para salik ini punya peta, ya, punya semangat. Oh iya, kalau saya istiqomah menjalankan kaifiat riyadhah mujahadah, istiqomah dalam zikir, ya, dengan mendapatkan anugerah dari Allah, ya pasti akan merasakan pengalaman-pengalaman spiritual itu. Jadi termotivasi. Oh iya, petanya jelas. Itu. Wahwa minal ilmi, dan ilmu yang disebutkan oleh Imam Ghazali yaitu ilmu rohani tadi, yaitu minal ilmi bagian dari ilmu alladzi huwa bermula ilmu kahaiatil maknun, yaitu seperti keadaan sesuatu yang tersembunyi, al maknun, ya, ibarat perbendaharaan ilmu yang tersembunyi, ya, alladzi la ya'lamuhu, yang tidak dapat mengetahuinya ilal ulama billah atau ilal ulama'u billah, ya. Jadi ketika ada istisna tapi sebelumnya ada nafi, ya, itu boleh dibaca rafa atau dibaca nasab. Ilal ulama'a billah boleh, ilal ulama'u billah, ya. Jadi ilmu-ilmu rohani tadi, ilmu-ilmu perjalanan spiritual, ya, yang empiris bagi para sufi. Tapi bagi kalangan ahli fikih, kalangan rasional itu menolak. Ya itu bisa dipahami karena mereka beda frekuensi. Bagaimana mungkin orang yang frekuensinya AM, ini orang yang ilmunya sebatas di fikih, ya, ilmu-ilmu itu tidak akan mungkin bisa masuk ke frekuensi FM. Ya, jadi frekuensi AM tidak bisa menembus ke frekuensi FM. Begitu juga orang yang memang rezekinya itu ilmu lahiriah, ya sulit untuk menembus, ya, penjelasan soal ilmu rohani. Gitu. Kalau orang yang dapatkan ilmu rohani pasti bisa memahami ilmu-ilmu, ya, seperti fikih dan lainnya. Gitu. Jadi di sini sudah jelaskan alladzi la ya'lamu, yang tidak mengetahuinya ilal ulama billah, kecuali ulama-ulama, ya, billah, yaitu ulama-ulama yang mengenal Allah. Itu, ya. Jadi ya para sufi yang belajar ilmu hakikat atau para sufi yang belajar ilmu tasawuf falsafi, ini yang disebut ulama billah. Ya, ulama billah atau disebut sebagai arifin billah. Itu. Fa idza nataku bihi, dan ketika mereka berbicara atau menyampaikan soal ilmu-ilmu rohani tadi, lam yungkiruhu, tidak ada yang mengingkarinya illa ahlal izzati girroti, kecuali orang yang ahli ingkar, ya, ahli ingkar atau billahi, dengan Allah. Gitu. Jadi kalau diajak diskusi atau ngobrol tentang ilmu-ilmu hakikat tadi, ya, itu tidak ada yang ingkar kecuali orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Itulah yang disebut ahlul ghirrah, yaitu ahlul ghaflah, orang yang hatinya dalam keadaan lalai, ya. Jadi tidak mampu memandang, ya, kepada Allah. Nah, ini selalu ada. Gitu. Maka kalau ada komentar yang tidak pas, ya kita bisa memaklumi karena Imam Ghazali sudah memberikan peta
Dan juga Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat Al-Makiyah ya, itu juga sama menyampaikan peta bahwa selalu ada setiap zaman orang-orang yang ingkar terhadap ilmu-ilmu hakikat ini. Itu di Al-Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arabi menjelaskan warning ini supaya para salik itu paham ya, peta nanti kalau ada ulama, fuqaha, ya, terus dia mencaci maki, menganggap sesat, itu selalu ada. Itu Ibnu Arabi sudah mengingatkan dan Imam Ghazali juga sama, sudah mengingatkan. Itu selalu ada orang-orang yang tidak paham soal itu. Ya. Wala yabudu an qala ulama inan nuzul ila sama'id dunya walayab utu, dan tidak jauh angkola ya, hendak dikatakan ya, siapa al ulama inan nuzula ila sama'id dunya huwa nuzulu malakin ya, ini dijelaskan bahwa turunnya ke langit dunia yaitu nuzulu malakin, yaitu turunnya para malaikat. Ini kalau menggunakan bahasa yang disampaikan oleh para ulama itu. Faqad tawahamal ulama. Nah, ulama ini bertawahum ya. Menduga-duga atau berasumsi ya, ma huwa ab'adu minhu. Ya, padahal itu sebenarnya jauh itu. Jadi pandangan ulama yang fikih dengan ulama yang ahli hakikat dalam memahami ini pun ya antara langit dan bumi. Itu beda jauh. Itqala ketika berkata siapa hadal mustahrik, yaitu orang yang tenggelam bil fardaniyati dengan keesaan. Aidon begitu juga lahu baginya ya, nuzulun turun ila sama'id dunia ke langit dunia, fa inna dzalika maka sesungguhnya demikian itu huwa nuzuluhu yaitu turunnya ila istiqmalil khawasi kepada penggunaan khawas. Khawas itu adalah panca indrawi ya, au tahrikil a'dha'i atau geraknya seluruh anggota tubuh. Jadi ini Imam Ghazali menjelaskan, jadi kalau seorang yang diberikan anugerah ilahiyah ya, pengalaman spiritual, bisa jadi jasadnya itu seolah-olah sedang tidur. Tapi sesungguhnya ya, orang ini rohaninya sedang masuk ke wilayah ya, alam arwah, bahkan ke alam ilahiyah. Ini namanya disebut proses taroki. Nah, tapi posisi ini itu enggak terus-terusan gitu loh. Pasti nanti akan nuzul ila sama'id dunia. Maka yang dimaksud ila sama'id dunia oleh Imam Ghazali ini yaitu munculnya kesadaran kehambaan lagi ya, artinya kembali ruhnya ya, kemudian muncul kesadarannya ya, terus al-khawas yaitu panca inderanya sudah mulai aktif normal kembali ya, dan gerakan-gerakan anggota badan ini sudah mulai normal. Inilah yang disebut nuzulun ila sama'id dunya. Jadi sudah muncul kesadaran kehambaan. Itu ya. Berbeda dengan pengalaman spiritual Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi Isra Mi'rajnya ya, itu kan ada pendapat biruhihi wa jasadihi. Ya, ada yang berpendapat bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu ruh dan jasadnya
Berarti ketika Isra ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu biruhi wa jasadihi. Bagi Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Ya, sekalipun biruhi wa jasadihi. Ya. Tapi para sufi biasanya hanya biruhihi. Ya jasadnya itu masih ya duduk dalam tempat kholwat masing-masing. Karena biasanya pengalaman spiritual seperti ini itu diperoleh ketika sedang kholwat sebagai anugerah ilahiyah. Ya, dia ya posisinya seolah-olah kayak orang tidur, padahal sesungguhnya rohaninya itu sedang mi'raj. Itu maka kalau Rasulullah proses pengalaman spiritualnya Isra Mi'rajnya itu biruhihi wa jasadihi, tapi bagi para sufi ya biruhihi, sebab jasadnya itu terkadang ya masih nampak di sama'ud dunya ini. Lah nanti ketika sudah selesai proses perjalanan rohani, dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya, kemudian mulailah ya al-khawas indrawinya sudah mulai normal, kemudian gerakan-gerakan jasadnya, anggota badannya sudah mulai normal. Nah, di saat itulah ya posisinya sudah dalam keadaan baqo billah. Nah, kalau yang tadi sudah melampaui yang disebut fana billah itu. Nah, jadi ini maksudnya Imam Ghazali menyampaikan ternyata dalam memahami nuzulu ila sama'id dunya antara para ulama yang tidak paham dengan penjelasan ulama ahli hakikat ya jauh banget gitu kan. Kalau ulama yang umum memahami turunnya ila sama'id dunya itu ya turunnya melalui para malaikat-malaikat tadi. Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud bukan itu, yaitu munculnya kesadaran ya kehambaan lagi sehingga panca indera yang ada di dalam dirinya sudah mulai aktif kembali dan gerakan seluruh anggota badannya sudah normal kembali. Itu. Wa ilahil isaroh, maka ketika ada orang yang sedang mengalami fase ini ya ada isaroh di dalam hadis qudsi biqaulihi dengan firman-Nya Allah, karena ini hadis qudsi sirtu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Sirtu maka aku menjadi, aku siapa? Aku Allah. Menjadi apa? Sam'ahu pendengaran hamba. Jadi hamba ini sudah memiliki pendengaran yang tidak seperti pendengaran makhluk karena dia sudah mendapatkan fasilitas terkoneksi dengan sumber ilahiyah tadi. Maka pendengaran orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah ini itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, jasadnya boleh di sini, tapi pendengarannya, frekuensinya untuk mendengarkan berita di alam semesta bisa. Karena apa? Sirtu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Ya, kalau di dalam teks lain menggunakan kuntu sam'ahu idza sami'au, kuntu sam'ahu idza yasma'u bih ya. Wa basaruhu ladzi yubsiru bih, dan aku menjadi pandangannya ya alladzi yubsiru bih, yang mana saat dia melihatnya. Walisanuhul ladzi yantiqu bih, dan lesannya ya, dan menjadi lesannya ketika dia sedang berbicara. Ya. Apakah ini ilusi? Tidak. Ini juga sebuah fakta empiris. Ya, tapi siapa yang merasakan? Ya, yaitu ya kekasih-kekasih Allah. Ya, kekasih-kekasih Allah yang sudah mengalami perjalanan spiritual tadi, ya mulai dari riyadhah mujahadah sampai akhirnya bisa taroki, ya mengalami pengalaman spiritual sampai tanazul lagi, maka akan mendapatkan fasilitas tadi. Apakah
teori ini fakta-fakta, ya kita bisa sowan silaturahmi kepada kekasih-kekasih Allah yang sudah merasakan pengalaman spiritual yang disampaikan Imam Ghazali, ya. Dengan setelah dia turun di bumi, pasti ciri-cirinya gampang, punya fasilitas seperti tadi. Ya, sirtu sam'ahul ladzi yasma'u bih, pendengarannya sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendengaran, penglihatan dan ucapannya. Maka orang-orang seperti ini sering disebut ya orang yang linuwih, atau yang disebut orang yang punya kemampuan winarah. Winarah. Ya, saya kasih contoh ya. Ada cerita nyata. Ada seorang yang punya himmah sangat tinggi ya, untuk berjalan pada satu tempat. Nah, dia punya guru pembimbing, guru rohani. Uniknya, hubungan murid yang sedang berjalan dengan guru ini tidak dibantu sama sekali oleh teknologi, yaitu yang namanya HP. Nah, murid ini ketika berjalan menuju satu tempat, itu harus melewati laut, melewati hutan belantara, melewati kota-kota. Ya, dan ini menurut pengakuannya, ya, ketika dia dalam kebingungan, itu selalu terkoneksi dengan gurunya dan dibimbing oleh guru spiritualnya untuk belok kiri kanannya gitu. Nah, itu yang akhirnya yang menjadi dia power ya untuk terus berjalan ya. Jadi ini luar biasa pengalaman murid ini ya. Dia punya himmah pengen haji dengan jalan kaki. Ini kan himmah yang luar biasa ya. Hubungan dengan gurunya yang membimbing selama perjalanan itu tidak dibantu oleh alat teknologi, dan ketika dalam kondisi-kondisi yang sulit itu selalu mendapatkan solusi-solusi gitu. Kayak diarahkan, kamu kanan, kamu kiri gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena guru ini sudah mengalami proses perjalanan spiritual tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kemudian setelah dia turun ila sama'id dunya, maka dia mendapatkan fasilitas pendengarannya adalah pendengaran dia adalah pendengarannya, penglihatan dia adalah penglihatannya, dan ucapannya adalah ucapan dia. Jadi ini yang disebut sebagai ciri-ciri ya orang yang sudah mencapai pada perjalanan spiritualitas ya, akhirnya boleh disebut ya menjadi kekasih-kekasih Allah atau waliullah atau arifin billah. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan, diteorikan oleh Imam Ghazali ini itu persis dengan kondisi yang dialami oleh para sufi saat merasakan proses pengalaman spiritual ini. Dan juga ketika sudah muncul kesadaran tanazul, terbukti mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Ya, maka ada tambahan warisilahul ladzi, itu ada ya, tambahan kalau di hadis qudsi yang di awal disampaikan oleh Imam Ghazali itu lebih komplit ya. Nah, itu. Jadi ini fasilitas yang diberikan Allah kepada para kekasih-kekasihnya. Fa'idza kana huwa sam'ahu, maka apabila ada dia itu menjadi pendengarannya, wa basaru dan penglihatannya, wa lisanahu dan menjadi lisannya, fahuwa maka bermula dia itu as-sami, yaitu yang mendengar,
wal basir dan yang melihat, wan natik dan dia yang berbicara. Idzallah ghairu, bukan yang lainnya. Itu. Wa ilaihil isyarah, dan soal ini ada penjelasan isyarah biqaulihi maritu falam tu'idni. Ketika aku sakit, kamu tidak pernah menengokku. Al hadis. Ya, ini artinya bahwa ya ketika ada orang sakit, ya sesungguhnya itu adalah sebagai bentuk tajallinya. Gitu. Kok kamu tidak menengokku? Gitu. Nah, kan ada hadis soal ini kan. Wa idza maritu lam tu'idni. Kamu katanya menuju Allah, buktinya aku sakit kamu tidak pernah nengokin gitu. Itu. Fakharaqatu hadzal muwahhid wa huwa alam bisawab, ya sudah jam 6 ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya kita memiliki pemahaman yang utuh soal perjalanan spiritual ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sebagai guidance, petunjuk. Nah, itu. Jadi suatu saat ketika kita mengalami proses ini, oh iya ini toh, oh iya ini toh, oh iya ini toh. Jadi yang ada hanya membenarkan dan membenarkan. Itu. Ini pentingnya ngaji dulu. Ya, jadi kalau ngaji dulu merasakan, oh sudah ngerti. Gitu. Tapi kalau nggak ngaji, nggak ngerti teorinya, kadang di situ banyak sekali godaan-godaan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.